Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat atau asing sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar orang. Salah satunya yaitu pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya, saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena kecelakaan. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat Islam, kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah dan zina ghoiro muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina muhson dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghoiro muhson. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan jangan belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Lantas bagaimana cara seorang jika ingin bertaubat dari perbuatan zina? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan menantapkan niat. Jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah taubatan nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rob, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga adalah sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah salah satu sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar.
Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Yang kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapusnya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seseorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.